Ini bukan tonik, tapi sejenis racun. Racun, kata yang lainnya sambil kaget. Semua orang tahu bahwa master racun adalah pekerjaan yang tidak dapat dipercaya. Mereka membuat obat untuk hal-hal kotor seperti menyakiti orang secara diam-diam dan dibenci oleh publik. Tapi racun ini dikatakan campuran dari selusin racun mematikan dalam porsi yang khusus, yang sangat rumit dalam hal alkimia. Karena racun ini tidak cocok satu sama lain, hal yang kau dapatkan akan mencapai keseimbangan sempurna. Oleh karena itu, bukan hanya tidak membahayakan pengguna kehidupan, tapi orang lain yang mengaktifkan potensi ini dapat membuat vitalitas mereka pulih dalam waktu singkat. Itu sangat menakjubkan. Meskipun master racun sangat langka, hal ini disebutkan bahwa lebih langka dari kerajaan rank atas. Jadi aku tidak tahu apa kita bisa menemukannya. Apa kau tidak tahu itu Tuan Yang? Ya, master racun ya, aku tidak suka mereka. Lalu, apa kau bisa menemukan obat ini? Obat harus disiapkan di tempat yang ditempa oleh ahli racun yang tidak dapat diawetkan. Jadi begitu, jika tidak salah satu dari racun berubah menjadi seluruh obat akan bermutasi menyebabkan gangguan keseimbangan dan menjadi sangat beracun. Bagaimana mungkin kita punya hal seperti itu? Kata mereka. Jadi begitu ya, karena membuat racun adalah hal yang kotor. Tolong temukan sesuatu untuk membuatnya yang mulia. Apa maksudmu? Aku akan membuat obatnya dan menyelamatkan Grandmaster. Tapi kata si yang mulia, tanpa rank dan jenis profesi ahli racun sama sekali tidak ada di negara ini. Apa kau tidak tahu itu Tuan Yang? Kita tidak punya ahli racun. Hah? Tidak ada? Aku tidak menyangka, aku tidak tahu dan telah berpura-pura menjadi master begitu lama, tapi aku masih bingung dengan pengetahuan dasar, kata Zhang Xuan dalam hati. Jika aku tahu tidak ada potion master di sini, di Tianshan. Kalian tidak pernah menyebutkan ini, meskipun ada banyak buku tentang racun di perpustakaanku. Aku belum pernah membaca itu sama sekali. Tidak ada catatan tentang profesi ini di kerajaan Tianshan. Sepertinya aku hanya perlu belajar dari tentang dunia ini. Karena ada master potion, berarti kerajaan itu sangat dulu tinggal beberapa di rank atas. Kami telah mengunjungi semua kerajaan di rank atas di sekitar tahun terakhir, tapi kami belum pernah mendengar tentang Yang Xuan atau seperti dia. Apakah dia adalah master racun? Kata guru terpelajar. Lalu, tahukah kau racun apa saja yang dibutuhkan untuk membuat obat ini? Kata Zhang Xuan sambil menyela. Jika kau punya rencana, aku dapat mencoba membuatnya. Prioritas utama sekarang kita adalah menyelamatkan Grandmaster. Membuatnya, kata guru terpelajar yang lain. Ya, itu sangat sederhana. Terdiri dari 10 racun, bahkan aku bisa melafalkannya dengan jelas. Namun untuk membuatnya mencapai keseimbangan yang sempurna, tidak punya efek samping dan mampu meningkatkan vitalitas adalah skill unik dari potion master. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kegagalan total. Jadi meskipun kau bisa tahu resepnya, tidak mungkin kau bisa membuatnya dengan takaran yang sempurna. Aku tidak akan membuatnya meski aku tahu resepnya. Bahkan bagaimana dengan ini? Katakan saja resepnya dan ambilkan aku racun itu. Baiklah, karena kau bersikeras. Zhang Xuan pun berpikir, baiklah, sepertinya telah mengambil racun salah satunya. Bahkan material art pada connection stage akan mati, apalagi orang lain. Tapi karena 10 racun ini bisa menjadi tonik yang sangat bergizi saat dibuat dalam proporsi khusus, aku dapat mengatakan skill potion master benar-benar luar biasa. Tapi kurasa itu tidak akan mengubah apa-apa meskipun aku memberikannya padamu. Tanpa potion master, itu hanyalah racun yang mematikan dan tidak berguna untuk menyelamatkan orang. Ya, kondisi Senong memang sangat sulit. Mungkin kita bisa mencari cara lain bersama-sama. Meskipun obat yang dibuat oleh potion master itu dibuat memulihkan vitalitas dalam waktu yang singkat untuk menggunakan dan menyelamatkan Grandmaster, itu percuma saja jika tidak tahu cara membuatnya. Kalian juga mengatakan obat ini bekerja, jadi jika kita bisa membuat obat ini, semuanya akan baik-baik saja, bukan? Kata Zhang Xuan. Kita sudah tahu racun apa saja yang dibutuhkan, jadi siapa yang peduli jika ada potion master atau tidak? Menurutmu tanpa potion master tidak akan ada cara untuk menyelamatkan seseorang, kata Zhang Xuan. Tapi kita tidak tahu sedikit tentang racun. Jika kita tidak beres-beres dan membunuh Grandmaster, semuanya akan jadi tidak berguna. Baiklah, jika kita hanya tahu sedikit tentang mereka, mari kita pelajari tentang yang lainnya. Cara membuat obat, mari kita coba saja. Tidak perlu membuat keributan seperti itu, kata Zhang Xuan. Ayolah,
mempelajari, mencoba, yang lain pun sambil bingung. Sementara itu, si Grandmaster yang mendengar omong kosong Zhang Xuan, dia sambil menangis. Ya Allah, kenapa ini terjadi padaku? Aku hanya ingin hidup beberapa tahun lagi untuk menjaga kerajaan Tian Xuan, tapi orang-orang ini menggunakan narkoba dan racun sejenisnya seperti itu padaku. Apa aku membuat kesalahan di kehidupanku? Lalu, para racun pun sudah berkumpul. Inilah bentuk-bentuk racunnya. Ini sudah siap, baiklah. Aku punya semua bahannya sekarang, jadi aku dapat menggunakan perpustakaan Heavenly Path untuk menemukan resep yang tepat untuk obat ini. Tuan Yang, bagaimanapun juga, ini bukan permainan, jadi sebaiknya Anda tidak mencoba sesuka hati Anda. Diam, aku adalah guru terpelajar. Aku akan belajar membuatnya sekarang. Dia benar-benar akan pelajarinya sekarang. Baiklah, kita mulai. Zhang Xuan pun ditarik masuk ke perpustakaan Heavenly Path, menggabungkan semua buku tentang racun bersama-sama ya. Lalu buku-buku tentang racun pun langsung berterbangan di antara Zhang Xuan. Sing 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 sing. Lalu terbentuklah sebuah buku. Baiklah, kita lihat. Racun dapat membahayakan sekaligus menyelamatkan nyawa. Jadi kita bisa tahu bersikap negatif terhadapnya, belajar menggunakan racun dan baik, bahkan menghidupkan orang kembali. Meskipun Potion Master adalah pekerjaan yang tidak dapat dipercaya, keahliannya yang luas, pengetahuan dan pengajaran yang mendalam yang dapat dikuasai dalam waktu singkat ya. Baiklah, itu saja sepertinya. Seperti yang kuduga, meskipun aku belum mencapai tingkat Potion Master, aku sudah cukup memahami pengetahuan tentang racun. Dia pun menutup bukunya. Grandmaster, Tuan Yang, Grandmaster sudah tidak bisa bertahan lama lagi. Ini akan terlambat jika Anda tidak datang untuk membantunya. Baiklah, sabar, aku sedang meracik obatnya, kata Zhang Xuan. Untuk menyelamatkannya silahkan lakukan. Jika Anda benar-benar dapat menyelamatkannya, kerajaan Tian Xuan akan berterima kasih dan melakukan apapun padamu. Tapi aku memang sedang menyelamatkannya. Sabar dikit, kenapa Grandmaster ini? Ayolah, untuk mendapatkan kembali semuanya kekuatannya, aku sudah mencoba semua yang ku bisa. Zhang Xuan pun mencampur semua obat dan racun, mengaduk-aduknya, mengocok-ngoceknya. Seseorang akan mati di tempat meskipun hanya 1/10 dari tetesan itu. Ayolah, apa dia benar-benar serius? Oleh karena itu, penyiapan racun memerlukan peralatan khusus dan sangat akurat. Bahkan kesalahan sekecil itu tidak diizinkan, tapi Tuan Yang hanya melakukan secara acak. Ya, dia dua racun mereka memberikan mereka untuk bereaksi sebelum menambahkan yang ketiga. Sepertinya dilakukan alkemis saat mereka menyempurnakan pil. Ada urutan tertentu tentang obat yang harus dimasukkan dalam kapan memasukkannya, dan bahkan sedikit kesalahan saja akan membatalkan semua upaya yang dia lakukan. Aku takut dia bisa menyebabkan kematian. Lalu obat mujarab telah berhasil dibuat, kata Zhang Xuan. Yang lain pun kaget. Dia berhasil? Yang dilakukan hanyalah memasukkan obat cara acak dan kemudian berhasil melakukannya. Apa dia benar-benar serius, kata guru terpelajar lainnya. Mungkin hanya dia sendirilah yang mengira dirinya berhasil. Baiklah, ini, berikan ini, minum dia. Tapi kami belum membentuknya. Apa ini beracun? Kita tidak punya waktu untuk itu. Berikan saja padanya, atau dia benar-benar akan mati. Tapi, kata si raja, obat ini, ya, sejujurnya aku tidak percaya sedikit pun bahwa obat ini dibuat oleh tuang yang akan berhasil. Tapi aku tidak punya cara lain. Bagaimanapun juga dia akan mati. Jadi biar ku ambil kesempatan ini. Dia pun membuka tutupnya dan, tolong maafkan aku atas kekasaranku ini, guru. Aku Grandmaster dari kerajaan Tian Xuan, seorang martial artis yang sangat kuat, bahkan lebih ditinggikan dari kaisar. Aku akan diracuni oleh muridku sendiri, kata si Grandmaster dalam hatinya. Tapi sekarang aku sedang diberi makan racun dan tidak diketahui apa racun ini bekerja. Racun ini bahkan belum diuji loh, kata si Grandmaster. Kenapa hidupku begitu sulit? Aku tidak bisa hidup dengan tenang. Sekarang aku bahkan bisa mati. Lalu dia pun sesuatu terjadi. Grandmaster, apa yang terjadi? Jadi itu gagal seperti yang diduga. Itu bukan obat, tapi Tuan Yang, Grandmaster yang mulia, apa kau ingin membunuh Grandmaster? Tolong menyingkirlah. Lalu dia pun menampar pipinya. Rupanya si Grandmaster tersedak oleh racun-racun itu karena dia terlalu lama untuk mencernanya. Yang Xuan atau Zhang Xuan menampar pipinya agar racun itu bisa ditelan oleh tenggorokannya. Lalu tiba-tiba saja si Grandmaster itu pun bangun. Grandmaster, Anda bangun. Apa ini membuatku? Apa kau ingin membuatku mati? Dasar bajingan tidak berbakti. Tidak, bukan seperti itu, Grandmaster. Terima kasih telah menyelamatkanku, Tuan Yang, kata si Grandmaster.
Ya, mari kita hentikan basa-basi ini. Aku ingin kau menunjukkan beberapa pukulanmu sekarang. Beberapa pukulanku. Aku sudah memikirkan semuanya. Jika aku dapat mempertahankan kerajaan ini, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankannya. Tapi jika aku tidak bisa, aku hanya akan mengikuti takdirku. Aku tidak perlu memaksakannya. Selain itu, aku merasa sangat lelah sehingga aku tidak dapat menggunakan ki apapun sekarang. Ayolah. Jadi menurutmu kau tidak bisa melakukannya? Tidak ada gunanya membiarkanku melihat pukulan lemah. Maafkan aku Tuan Yang, tapi mari kita lewati saja. Satu-satunya alasan aku ingin melihat pukulanmu itu karena aku ingin melihat buku tentangmu supaya aku bisa masuk ke dalam perpustakaanku, kata Ci Zhangshuan dalam hati. Ya, Seng Hong, kau telah kembali dari kematian. Semua kekayaan, kehormatan akhirnya akan sia-sia jika kau tidak bisa menuruti apa yang dikatakan Tuan Yang. Meskipun kekuatan yang diberikan kerajaan padamu sangat bagus, hal itu telah membatasi perkembanganmu. Kalau tidak bisa bakatmu, kau pasti bisa menembus level Grandmaster. Sayangnya aku tidak bisa menyadari itu sampai sekarang. Dasar kau. Tapi apa? Tapi pantatmu cepat. Tunjukkan saja pukulanmu. Dasar banyak bacot, kata Zhangshuan sambil memukul si Grandmaster. Memulihkan vitalitas seseorang itu akan ada waktunya. Jika kau sampai efek obatnya habis lalu kau koma lagi, kau tidak akan bisa disembuhkan oleh siapapun lagi. Ayolah, kau bisa mati setelah sebatang dupa habis terbakar dengan begitu. Ya, ini sudah terlambat sekarang. Ayo kita bangunkan dia dulu. Baiklah. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apa kau baik-baik saja? Aku pikir aku barusan bermimpi. Aku baru saja mengungkapkan relaksiku tentang kehidupan, kemudian simpan omong kosongmu. Sekarang aku akan mendiagnosismu. Rupanya setelah dia bangun, dia menunjukkan beberapa pukulan. Lalu Zhangshuan pun menyentuh nadinya. Baiklah, sekarang biar aku melihat apa yang salah dengan Grandmastermu ini. Seng Hong, kakek dari Shenzhui, kaisar kerajaan Tenshuan. Simpan omong kosongmu itu, oke? Anda mengajariku cara untuk menerobos. Baiklah, itu sangat mudah, tapi menerobos ya. Setelah Zhangshuan menyentuh si kakek, dia bilang dia akan membantunya menerobos untuk ke level berikutnya. Kau harus dengarkan aku dan melakukan apa yang kukatakan. Tidak ada sanggahan dan tidak ada perlawanan, oke? Menerobos, jadi yang perlu kulakukan hanyalah bekerja sama dan melakukan semuanya tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Itu hal yang kecil dilakukan. Selama Anda dapat membuatku menerobos, aku bersedia melakukan apapun. Mudah. Dia tidak tahu hal kecil. Alasan Tuan yang meminta seperti itu, menyetujui semuanya yang dia katakan sebelum perawatan itu karena baik, untunglah Anda setuju. Yang mulia, tolong cari beberapa garis penari di istana. Aku akan lebih baik jika mereka punya tubuh yang bagus dan wajah yang cantik. Gadis penari? Buat apaan, kata si Yang Mulia. Tidak punya basis kultivasi, jadi untuk apa menginginkan mereka? Selain itu, dia bahkan punya tubuh bagus. Kenapa apa hubungannya dengan pengobatan, kata si Yang Mulia dalam hati. Aku tidak mengerti sama sekali. Baik, lupakan saja, kerjakan saja kebijaksanaan Tuan yang berada di luar pemahamanku. Sekarang aku akan melakukan apapun yang diperintahkannya. Lalu si raja pun membawa beberapa gadis yang cantik dengan tubuh yang bagus. Baiklah, puas dengan mereka? Ya, itu sudah cukup. Yang lain pun sambil bertatapan tangan. Memangnya bisa menerobos dengan cara seperti ini? Ya, meskipun aku pernah melihat metode yang tidak biasa, tapi metode ini benar-benar konyol. Karena aku merasa cara membantu Seng Hong sangatlah berbeda dengan cara waktu membantuku dulu. Dia membantuku dipukuli, lalu dia membawa gadis penari. Sekarang buat apa gadis-gadis penari itu? Oh ya, benar Yang Mulia, aku lupa memberitahumu sesuatu. Apa kau bisa mempersiapkan satu hal lagi untukku? Namun Yang Mulia malah terkejut dengan apa yang dibisikkan oleh Zhangshuan. Tertarik dengan hal semacam itu, aku dapat mengirim sebanyak yang kau inginkan ke mansion Anda. Itu tidak pantas digunakan di sini. Selain itu, karena Anda sangat kuat, kurasa Anda tidak membutuhkan benda seperti itu, kata si Yang Mulia. Hentikan omong kosong kalian dan tidak bergunamu. Lakukan saja apa yang dia perintahkan. Cepat pergi. Dia telah membangunkanku. Aku yakin dia bisa menyembuhkanku, kata si Grandmaster. Namun si raja pun, ya baiklah kakek, sabar. Apa yang dia minta? Ya entahlah, dia meminta Yang Mulia untuk memberikan sesuatu. Apa yang membuat Seng Hong begitu kaget seperti itu? Ya, sesuatu itu adalah obat kuat. Obat kuat. Meskipun aku sudah lama menebak metode Tuan yang tidak normal, tapi aslinya bro, buat apa itu? Gadis penari, obat kuat. Apa dia akan memaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak senonoh di depan kita?
Dia memanggil gadis penari melepaskan pakaian Seng Hong dan kemudian meminta hal ini. Ayolah, apa dia akan melakukan hal semacam itu di sini? Lalu si Yang Mulia pun kembali sambil membawakan beberapa obat kuat yang berbentuk cairan. Bagus, berikan itu padaku dan ikat Grandmaster di tempat tidur dengan ini, sambil memberikan tali mengikatnya ke tempat tidur. Mohon maafkan aku kekasaranku, Grandmaster. Lakukan saja, Tuan Yang, aku sudah selesai mengikatnya. Baiklah, berikan obat ini pada Grandmaster. Berhenti bertanya dan berikan itu padaku. Baik. Ini jadi semakin aneh, kata 3 guru terpelajar yang lain. Kupikir ini masih belum lepas kendali, jadi mari kita tunggu saja apa yang terjadi. Saat kepalaku ditutup dan dipukuli, setidaknya reputasiku tidak rusak. Tapi kali ini tampaknya Tuan Yang membuat Grandmaster melakukan sesuatu yang tidak bermoral untuk menerobos. Dan aku berpikir meskipun Grandmaster berhasil, kemarahan terhadap itu dapat membunuhnya. Baiklah kalian. Kalian hanya perlu di sana lalu menari, oke? Baik, kata si para gadis itu. Menari. Lalu si Grandmaster pun itu dipaksa untuk menonton tarian striptis ya di depan matanya. Ya begitulah, oke? Kata si Grandmaster, ini tidak akan bisa lagi. Kau pikir aku adalah orang yang kotor? Aku sudah kehilangan keinginan hal seperti itu sejak lama, kata si Grandmaster. Namun ini adalah perasaan. Bagaimana bisa? Sesuatu telah mantang di bawah celananya. Obat yang baru saja diberikan padaku, ya itu adalah obat kuat supaya tahan lama. Obat kuat? Dasar brengsek. Jika kau mempermainkan orang tuamu seperti ini, kau tidak akan masuk surga. Grandmaster, tolong jangan seperti itu. Jangan salahkan aku. Itu adalah permintaan Tuan Yang. Aku tidak bisa menolaknya. Omong kosong macam apa itu? Tuan Yang itu guru terpelajar. Dia pria yang jujur. Tidak mungkin dia membiarkanku makan hal seperti itu. Kau pasti salah paham dengan yang kau inginkan, mengalihkan kesalahan. Apa kau bisa lupa betapa baiknya dan aku melakukan apapun untukmu, dasar bocah. Aku tidak tahan lagi. Tuan Yang, bisakah Anda melakukan sesuatu untuk membantunya? Tidak, biarkan saja. Tuan Liu, kau selalu mendapatkan informasi yang baik, bukan? Apa yang terjadi sebenarnya saat ini? Cara menerobos sepanjang hidupku. Aku tidak pernah berpikir mendengar bahwa membuat terobosan dengan mengkonsumsi obat. Tuan Liu, aku ingin kau menghentikan lelucon ini. Bagaimana kita bisa membiarkannya seperti ini? Tapi entahlah, metode-metode Tuan Yang sangat aneh. Tapi walaupun begitu, sebenarnya itu sangat membantu. Tapi lihatlah, Shen Hong benar-benar sudah gila sekarang. Grandmaster menjadi tidak normal. Sepertinya ini akan tersebar, reputasinya hancur. Bahkan jika dia mati, selain itu tingkat Grandmaster adalah rintangan pertama dari 9 tingkat material art. Seperti ikan mas yang melompati gerbang naga, begitu ahli material art berhasil menerobos terobosan, melakukan lompatan dengan kualitasnya. Selama bertahun-tahun, banyak talenta material art yang papan atas dapat melakukannya dan terjebak dalam tahap ini saat mereka menemukan kondisi terbaik dan punya ki terkuat. Sementara itu Shen Hong telah kehilangan akalnya dan berpikir untuk namun si guru atau si Grandmaster itu sambil nafas terengah-engah dan mengeluarkan air liur. Aku tidak bisa bertahan lagi. Ya, dan dar. Bajunya terlepas, ikatannya terlepas, lalu dia berteriak, wah ini. Yang lainnya pun kaget, yang lain kaget. Tingkat 8 dari material art, tingkat Grandmaster, dia berhasil. Para penari itu pun kaget. Hei, kalian bisa pergi sekarang, kata Zhang Xuan. Baik, Grandmaster. Lalu si Grandmaster pun langsung saja bersujud kepada Zhang Xuan. Terima kasih Tuan Yang. Ya, bangunlah Tuan Yang, kenapa ini bisa terjadi? Pekerjaanku sudah selesai, tapi masih meminta penjelasan dariku, kata si Zhang Xuan dalam hatinya. Ayolah, memangnya aku ini apa? Ya, sangat merepotkan. Lalu Zhang Xuan pun dengan mau tidak mau menjelaskan semuanya. Fisiknya telah menurun hingga batasnya. Dalam keadaan seperti ini, keinginannya untuk hidup tidak begitu kuat, dan karena ini dapat menunjukkan penghinaan terhadap hidup dan mati, merasa bahwa kematian tidak terlalu menakutkan. Lalu tahap pikiran dan fungsi tubuhnya telah mencapai penurunan hingga bahkan pil teratas tingkat 2 dan tingkat 3 tidak dapat menembus ke tingkat Grandmaster, apalagi tonik biasa. Jadi jika kau ingin membuatnya tetap hidup, kau harus menemukan alasannya untuk hidup, dan alasan itu harus tidak bisa dia tolak kapanpun itu. Dia tidak ada pria yang bisa menolak godaan wanita muda. Selain itu, dia sudah minum obat, jadi di bawah rangsangan fungsi obat, tubuh vitalitasnya akan direvitalisasi.
Begitu perasaan seperti itu berkembang sampai titik tertentu akan lebih mudah untuk membuat terobosan. Tentu saja itu adalah faktor yang paling penting, kata Zhang Xuan. Jadi begitu ya. Setelah mengolah Searching Stone spell selama bertahun-tahun, ada banyak ki di tubuhnya dan dia diberkahi dengan sifat api. Saat ini rangsangan obat-obat dan kecantikan baginya seperti percikan api yang dijatuhkan ke dalam drum minyak yang langsung menyalakan api dengan seluruh energinya terkonsentrasi. Suatu titik membuat terobosan itu akan mudah dilakukan. Aku tidak percaya ini lebih sulit dipahami, tapi cara Tuan yang benar-benar tidak bisa dipahami ini lebih mirip unorthodox atau cara devil. Ada banyak cara untuk melakukan terobosan. Jika kalian terjebak dalam kebiasaan itu, tidak akan berhasil dalam banyak situasi, oke? Sebagai guru terpelajar, kita harus terus merenung daripada hanya terus terpaku pada aturan. Untungnya aku memasukkan ki ke dalam pil dan menembus sumbatan meridiannya. Hanya saat meridiannya mengalir dengan lancar, dia dapat membuat terobosan dengan satu pukulan. Untungnya, karena terus pembentukan ki Heavenly Path yang aku membangkitkan terlalu murni, lebih baik aku merahasiakannya untuk saat ini. Dan akhirnya si Grandmaster itu pun setelah dia menerobos, dia secara otomatis sembuh dari penyakitnya dan dia tidak lagi dalam keadaan yang koma.